terkait protokol kesiapan apa sih yang sudah disiapkan oleh Diandra, kemudian kira-kira ada masukan nggak untuk regulator, kan sampai sekarang belum jelas nih kan untuk protokolnya. Apakah nanti itu harus match atau gimana, perizinan juga belum ada kan gitu kan. Iya. Sementara dari sisi kacamata pebisnisnya butuh kepastian untuk itu ya. Ini udah new normal nih, besok udah running. Iya. Jadi kapan bisa running? Iya, kalau kapan kan kami manut lah keputusan pemerintah. Sudah manut tuh dibuktikan dengan keluarnya surat izin. Iya. Karena kalau tanpa surat izin kan saya kira organisasi manapun tidak akan mau nekat gitu kan. Siapa yang mau bikin pameran tiba-tiba Dibubarin gitu ya? dibubarkan gitu kan, namanya hancur. Jadi itu bisa terjadi bulan depan, bisa 2 bulan lagi. Saya kira pemerintah juga tidak mau gegabah melihat pandemi ini, trennya dan seterusnya. Nah, sembari itu tentu kami organizer tidak berpangku tangan. Kami menyiapkan yang namanya protokol new normal untuk bidang exhibition. Dasarnya apa? Dari edaran dari Menteri Kesehatan, dari kementerian, dari perindustrian, kemudian peraturan gubernur. Kita memadukan karena banyak kesamaan kan. Nah, di bagian ini nggak ada ya kita tambah. Sehingga lahirlah, dikemas dengan kebutuhan kita, lahirlah yang namanya protokol Diandra Promosindo untuk menyelenggarakan pameran yang bisa dilihat di semua platform kita gitu, termasuk di majalah Venue, bahwa memang ada serangkaian tata cara yang tidak terjadi di masa lalu harus dilakukan saat ini. Yang seperti penjualan tiket, kami akan usahakan tidak lagi ada jual manual, karena dengan jual manual pakai tiket kertas itu ada resiko tertular lewat kertas, sehingga kita mendorong jualannya lewat tiket digital. Apa yang sulit kan, semua juga industri juga sudah ke sana. Paling kalaupun ada counter ya adalah counter informasi, orang bertanya ini masuknya dari mana, jam berapa, dan itu pasti akan dibatasi oleh kaca yang memungkinkan. Bukan berarti pengunjung kita membawa penyakit, tapi ya sifat dari COVID ini kita nggak tahu siapa kan, sehingga semuanya harus berhati-hati. Kemudian tiket digital, begitu dia masuk diukur suhu badan, cuci hand sanitizer, gain weight setelah dia masuk, dia lolos, usia di atas 45 tahun yang kelihatan, ini kita wajibkan face shield, jadi bukan cuma masker. Jadi selain masker, kita juga menganjurkan bagaimana kalau anak muda mau pakai face shield. Oh, bagus dong. Kemudian jaga jarak, dan kembali lagi di sini ada trik pelaksana pameran. Contoh, bagi pameran, bagi eksibitor itu kan nggak terlalu nomor 2 itu rame. Nomor satunya adalah bisnisnya kan. Nah, mungkin harga tiketnya tergantung dari jenis event masing-masing. Misalnya event kita di Indie Clothing itu menyemut orang, tiketnya katakanlah 25.000. Sekarang kita naikkan 50.000, tapi 50.000-nya 25.000-nya kita balikan sebagai voucher untuk membeli. Kalau tidak membeli apa-apa di hari itu, maka voucher itu angus. Artinya apa? Jumlah pengunjung akan berkurang secara otomatis, karena yang tadinya bayar 25.000, sekarang dia harus bayar 50.000. Tapi yang kedua, tenan-tenan kita, para eksibitor kita ini dapat durian runtuh, karena para pengunjungnya udah pegang voucher yang pasti dibelanjakan hari itu minimal 25.000. Bagaimana kalau barangnya 50.000? Ya dia tinggal nambah 25.000. Jadi secara volume kita akan mengurangi, tapi secara buying powernya justru berlipat ganda. Ini yang saya maksud dengan rekayasa pengaturan pengunjung. Kemudian alurnya kita satu arah.
gangway-nya kita buat lebih banyak, kemudian kita membuat aturan agar peserta pameran membuat dealing room yang lebih safe, lebih private. Pengunjungnya penuh banget, melebihi kapasitas, kita stop dulu. Jadi misalnya nih di indie clothing gitu, sehari maksimal 20.000. Nah dengan new normal, apakah tetap 20.000 atau dikurang? Pantasnya pasti berkurang. Jadi misalnya 15.000, di tiket 15.000 stop tiket. Kemudian seluruh teman-teman Diandra yang bertugas itu harus rapid test sebelum dan sesudah. Bukan karena kita melayani orang kan, harus memberi kenyamanan walaupun semua karyawan kita pakai face shield dan tidak ada orang tersinggung sekarang kan kalau pakai face shield. Sesuatu yang normal ya. Sesuatu yang new normal itu kalau zaman dulu emang saya penyakitan kan enggak. Nah itu cost yang meningkat tapi volumenya yang kita perbanyak. Sama seperti zaman dulu orang kerja wartawan kerja cuman 2 artikel per hari, sekarang jangan-jangan dia harus kerja 10 artikel. Enggak kenapa-kenapa juga, malah tambah pinter. Itu yang namanya beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang tidak bisa beradaptasi otomatis dia akan secara seleksi alam juga akan kalah dalam pertarungan new normal ini. Protokol ini sudah ada respon belum Koen dari yang disusun oleh Diandra? Ini kan salah satu upaya meyakinkan klien juga ya bahwa nanti ketika ikut event Diandra akan seperti ini, kondisinya terkontrol lah dari sisi kesehatan. 26 tahun itu is not just number, itu proven. Sehingga protokol itu sudah jadi. Protokol itu bukan cuman, jadi yang pertama berlaku protokol kita adalah protokol internal buat karyawan. Jauh sebelum protokol yang sudah disebar-sebarkan itu kita sudah berlakukan peraturan antara karyawan, kapasitasnya berapa per hari, kebersihan, tidak boleh tuker-tukeran laptop dan seterusnya sudah diberlakukan. Intern saja kita ketat di soal itu. Apalagi di core kita dalam berbisnis. Karena berbisnis soal kenyamanan, kepercayaan orang gitu. Once kita umumkan terus tidak terjadi kan, kepercayaan orang rockstar dan itu akan sulit diobati. Karena itu kita komit dengan apa yang kita sampaikan. Pertanyaannya responnya gimana? Saya ikut banyak grup-grup WA dari para Kemenkera, dari perindustrian, dari wah semuanya. Karena mereka ini terus kan sedang menyusun ya Koen. Justru mereka sedang menyusun pameran gitu ya. Kenapa enggak, kalau memang itu kan bisa di-adopt aja kan, tinggal ditambahin yang apa gitu kan. Kalau nggak salah Departemen Perdagangan juga sedang menyusun itu kerja sama-sama. Ya kalau mau dipakai ini sebagai referensi mereka, kami dengan senang hati. Kalau nanti berjalan waktu kemudian ada yang lebih bagus, kan boleh kita melakukan protokol versi 2 gitu untuk menyempurnakan. Jadi inovasi atau sang pemula itu nggak ada yang salah. Justru menancapkan bahwa Diandra Promosindo adalah organizer yang paling siap menghadapi era baru ini. Dan selalu kita bilang bahwa yang tidak bisa berubah itu kan cuma kitab suci. Undang-undang dasar aja bisa diamandemen, kecuali mukadimahnya kan. Nah, apalagi kalau cuma protokol kesehatan, kalau nanti takut, wah ini mendahului keputusan pemerintah. Nanti kalau beneran sudah waktunya keluar dan ternyata ada item-item yang penting tapi belum masuk, ya kita perbaiki. Revisi 1 namanya, nanti revisi 2, revisi 3. Tapi pesan ini baik kepada internal maupun kepada eksternal. Even besok jika besok pun pameran sudah diizinkan oleh pemerintah, kami sudah siap. Itu pesannya. Nah Koen, itu kalau pameran. Konser musik gimana Koen? Ya konser musik sebetulnya ada persamaan tapi juga ada perbedaan kan. Persamaannya sama-sama ngumpulin orang. Tapi kalau konser musik makin top artisnya, makin potensi pengunjungnya makin banyak. Jadi makin sama saja. Perbedaannya tidak ada gangway. Nah, barangkali ke depan kita melihat market juga
Seperti dulu tahun lalu kita mendatangkan 3 artis Korea. Barangkali ke depannya, ya karena ini memang kita belum ada kontrak apa-apa dengan artis luar, kita tidak perlu lagi ada yang berdiri itu apa namanya? Festival. Ya. Sitter sama kursi yang dulu lebih, teater kan. gitu ya. Kalau yang berkembang sekarang kan drive-in dari mobil gitu, zaman Ancol. Ya. Tapi bukan, kadang-kadang juga ada kelemahannya kan, bukan Ya. cuma musik yang bergoyang, mobilnya pun bergoyang gitu. Mungkin itu bisa jadi tren kembali tuh ya. Bisa. Saya lagi berkonsultasi dengan pakar-pakar audio karena mobil-mobil sekarang kan audionya udah oke kan. Jadi mungkin speakernya nggak perlu yang gimana banget, tapi bisa koneksi langsung ke audio mobil. Audio mobil, oke. Dia mendengarkan di situ. Oke. Ada juga mobil-mobil sekarang sudah pakai sunroof kan, dibuka aja dengerin dari situ gitu kan. Nah, bagaimana dengan yang konser musik konvensional, yaitu karena yang bukan konser musiknya yang berbahaya kan, yang punya resiko, tapi kerapatan pengunjungnya. Ya kita obati dong, kita siapkan protokol agar tidak serapat yang biasanya. Terus bagaimana seandainya pengunjungnya dibuat jarang-jarang, nggak masuk dalam hitungan bisnis? Yang jadi kita bikin, karena kita bukan yayasan. Kalau hitungan RAB, rencana anggaran project, kita hitung ternyata masih masuk, ya kita jalani. Kita coba naikin harga tiketnya. Kalau nggak masuk juga, ya memang nggak visible namanya. Bisnis apapun ada namanya visibility study. Sehingga ya equilibrium baru. Barangkali kalau sekarang orang beli tiket, saya ingat ya Guns N' Roses zaman dulu, kita beli tiket 300.000 aja bisa rusuh gitu kan. Kalau sekarang orang belanja tiket 2 juta, 3 juta, yang kelas penyanyi yang yang oke, nggak ada masalah gitu. Itulah keseimbangan baru, equilibrium baru gitu.